Halo semuanya, jadi selamat datang di video kali ini. Dan sebelumnya kenalin aku Adriano Emmanuel. Dan kali ini kita akan bahas standarisasi jaringan komputer. Jadi ya, sesuai judulnya, jadi jaringan komputer tuh dia punya standar atau SOP yang dipatuhi oleh seluruh dunia. Jadi jaringannya tuh nggak bisa asal untuk kita bikin. Jadi harus ada tata cara ataupun SOP atau protokol yang harus kita turutin, ikutin gitu aturannya. Oke, jadi apa yang akan kita bahas? Jadi ada tiga. Yang pertama bakal bahas OSI layer dengan TCP/IP itu bedanya apa? Secara singkat lah, jadi kayak antara dua itu. Terus TCP/IP juga dibandingkan dengan UDP. Terus juga network protokol. Jadi network protokolnya dia ada berapa macam? Ini bakal dijelasin. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk yang pertama di OSI layer dan TCP/IP. Jadi kalau dilihat di sini gambarnya ada layer-layernya. Jadi per layer ini dia punya fungsi masing-masing sendiri. Jadi kalau juga dilihat di OSI itu ada 7 dan di TCP/IP dia cuma 4. Jadi bedanya kan kalau kalian lihat digabung gitu. Jadi network interface di TCP/IP itu sama dengan physical dan data link yang ada di OSI layer. Dan terus di application-nya TCP/IP yang kanan itu sama dengan gabungan tiga. Jadi lihat warnanya aja lah digabung tuh kurang lebih kayak gitu. Terus oke, yang pertama aku bakal jelasin singkat secara OSI layer ini apa. Jadi physical itu apa? Jadi physical layer ini itu fokusnya untuk apa ya, transmisi. Jadi bagian ngirimin transmisi data mentah gitu, entah lewat kabel entah lewat benda-benda fisik gitulah. Jadi nanti dia bagian yang ngirim-ngirim gitu. Terus untuk data link dia itu yang menyediain jalur untuk ngirim data itu. Jadi contohnya dia ngasih MAC address gitu kan, dia ngasih alamat untuk datanya mau dikirim kemana. Terus kalau network dia juga bertujuan untuk bukan ngirim ya, tapi lebih tepatnya kayak ngarahkan gitu. Jadi dia bagian yang menentukan jalur yang terbaik kalau ngirim data itu lewatnya enak lewat jaringan yang mana gitu kan. Dia pokoknya nyari jalur yang paling enak lah gitu, yang efisien gitu lah. Terus yang transport ini dia layernya atau ya layernya itu gunanya untuk em, apa ya, memastikan bahwa datanya tuh terkirim secara penuh gitu. Jadi dia bisa deteksi apakah ada error dari datanya. Terus dia juga bagian ngatur aliran datanya gitu-gitu. Terus untuk session dia ini bertugas untuk mengatur koneksi antar perangkat gitu. Jadi dia yang bagian em, apa tadi, mengatur, terus dia bagian yang maintain apa ya, biar koneksinya tetap jalan terus gitu. Jadi itu penting juga, misalkan kayak contohnya tuh nge-zoom gitu kan. Nge-zoom itu kan perlu kayak sinkron gitu. Kalau nge-zoom delay kayak 10 menit gitu kan nggak ngotak gitu kan ya. Jadi kayak dia bagian sinkron live streaming YouTube juga bisa gitu. Jadi bagiannya session lah gitu. Jadi dia yang ngatur. Presentation ini layernya untuk memastikan kalau apa data yang udah apa ya, datanya itu bisa dipakai gitu. Jadi dan siap. Jadi dia presentation ini kayak satpamnya ke application nanti ke atas. Jadi dia masih nunggu datanya ini siap diolah sama si application nih. Jadi oke gitu. Terus di application ini adalah bagian dimana layernya ini berinteraksi dengan kita sebagai pengguna gitu. Jadi kayak contohnya ya email gitu. Email kan gampang. Kita kan bisa interaksi sama email. Tapi di belakangnya email tuh ada presentation, session, transport gitu-gitu. Jadi kita nggak perlu ngurusin gitu. Jadi udah diurusin. Application tuh bagian yang nanti nerjemahkan semua itu ke kita. Kalau di TCP IP itu sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip ya. Kalau dari bawah juga yang bagian network itu dia kurang lebih sama sih. Jadi bagian ngirim data bisa lewat secara fisik pastinya. Jadi dia gabung ngirim data tapi lewat fisik, entah lewat kabel LAN gitu kan, terus kabel apa gitu kan, koaksial apa gitu, atau mau secara wireless juga bisa gitu. Pakai WiFi dan segala macam. Yang network kurang lebih juga sama. Jadi dia bagian ngasihin alamat, terus dia yang ngontrol jalur tercepat gitu. Nah, di transport ini dia juga sama, memastikan gitu kan datanya itu apa ya, pastilah apa, dia yang ngatur alurnya dan segala macam di transport, terus dia yang memastikan bahwa datanya itu terkirim ataupun nyampe ke perangkat yang lain tuh secara bersempurna gitu. Datanya terkirim secara penuh. Nah, di dalam ini ada dua protokol di transport yang juga nanti akan kita bahas, yaitu TCP, TCP, dan UDP yang nanti akan kita bahas.
Terus terakhir di application ini kan gabungan dari 3. Nah, ini kurang lebih sama sih. Jadi sebenarnya TCP ini cuman kayak dipersimpel gitu aja, digabung. Oh sih ya, itu dipecah-pecah gitu doang sih. Oke. Terus aku bakal lanjut untuk ke TCP dan UDP di bagian transport tadi. Nah, jadi TCP dan UDP ini masing-masing ini ciri khasnya. Jadi kalau kita lihat yang di TCP, dia ini connection oriented tuh, jadi kayak protokol yang berbasisnya koneksi gitu. Jadi utama di koneksi. Kalau kalian lihat contohnya di bagian paling bawah tuh ada email, ada file sharing, kalian download file kan juga ada perlu hostnya, kalian perlu download gitu-gitu. Jadi kalau UDP dia connectionless gitu, jadi kayak video stream, jadi langsung gitu loh pokoknya. Jadi aku bikin video kayak gini tapi langsung ke stream gitu, jadi bisa interaksi langsung. Terus juga sinkronisasi, aku bakal lompatin aja ke sinkronisasi. Jadi TCP ini punya sinkronisasi yang lumayan bagus kan. Misalkan kayak email, kalian punya berapa perangkat dengan email yang sama kan tuh masuknya bareng gitu, jadi bisa dibaca secara langsung. Tapi kalau UDP ini nggak bisa, jadi kalau streaming apa ya, cuma satu perangkat lah istilahnya. Jadi contohnya kalau misalkan kita lihat di gambar yang ini adalah ini contohnya. Jadi yang kiri TCP, yang kanan nih UDP. Jadi kalau yang TCP gampangnya kan dua arah gitu. Aku juga luanya ngomongin gitu. Jadi interaksi di TCP ini dua arah. Jadi kalau kalian ngirim data, ini bisa nerima dan segala macam. Tapi kalau di UDP itu satu arah. Jadi kan kayak misalkan nonton streaming YouTube tuh kan kalian nggak bisa sharing video gitu, kecuali Discord tuh kan. Discord masuknya ke TCP, tapi kalau streaming YouTube, Zoom termasuk TCP sih seharusnya gitu. Tergantung juga situasi. Kalau dia webinar, dia bisa masuk ke UDP. Jadi beda-beda lah. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, terus, nah kalau udah, kita akan lanjut ke network protokol yang lumayan banyak sebenarnya. Jadi totalnya itu kurang lebih ada sekitar 14 teman-teman. Jadi bakal lumayan banyak. Jadi aku bakal jelasin secara gampang aja satu-satu, kayak kalau kebanyakan kan juga bosen gitu kan. Jadi yang pertama ada SLIP, SLIP kepanjangannya adalah serial line. Jadi kalian bisa baca aja kepanjangannya, sebenarnya SLIP gitu. Dia itu protokol yang memungkinkan buat mindahin data IP melalui saluran telepon. Kalau begitu. Terus yang SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ini protokolnya tuh gunanya untuk ngirim email ya, sesuai namanya gitu kan. Kurang lebih gitu aja sih. HTTP ini adalah protokol yang dipakai oleh internet gitu, atau triple W gitu ya. Kalau kalian lihat kalian ketik di browser tuh, kalian lihat sekarang kan, coba cari website masuk gitu HTTP, tapi kadang S kebanyakan. Bedanya S sama P ini apa nanti ada gitu. Jadi kurang lebih gitu. Dia tuh definisikan gimana suatu pesan bisa di format gitu loh pokoknya. Hypertext mirip HTML juga, jadi hypertext juga. Terus lanjut adalah Telnet, Telecommunication Network gitu ya. Jadi ini protokol yang dipakai di koneksi internet gitu, atau di LAN lah. Jadi kalian pakai internet dan segala macam, pakainya protokolnya ini. Terus ada FTP, File Transfer Protocol, ya sesuai namanya gitu kan, protokol buat ngirimin data lah kurang lebih gitu. Terus lanjut ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Jadi ini protokolnya gunanya biar orang-orang kalau mencari file dan lain-lain itu bisa, ya itu, buat memungkinkan orang bisa nyari file dan lain-lain pokoknya dalam suatu hal. Jadi misalkan kalian ada nyari something di Wikipedia gitu, kalian ketik, nah itu pakai inilah kurang lebih. Lanjut yang ketujuh ada SSL atau Secure Socket Layer. Jadi ini protokolnya dipakai buat enkripsi data. Singkatnya gitulah. Jadi biar kalau end to end, kalau kalian punya WhatsApp itu dia kebanyakan mengklaim dirinya end to end gitu ya. Jadi nggak bisa diakses, jadi cuma pengguna A dan B gitu. Bahkan WhatsAppnya sendiri nggak tahu data kalian. Terus lanjut ada SNMP. Ini protokol yang dipakai buat monitor ya ke perangkat yang ada di dalam jaringan gitu. Terus lanjut ada SSH ya, Secure Shell gitu. Jadi ini protokol yang bisa bikin pertukar data antar dua komputer tuh lebih aman gitu. Terus lanjut ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Jadi protokol yang ini buat ngakses email gitu. Jadi sama sih, IMAP juga buat ngakses email, POP3 juga gitu. Tapi bedanya kalau di IMAP ini
pengguna tuh bisa milih email mana yang mau diambil, terus bisa bikin folder di dalam server, cari pesan email tertentu, bahkan gabus pesan email gitu. Jadi lebih lebih apa ya, lebih bervariasi, lebih berkembang gitu dalamnya. Terus lanjut di ICMP. Jadi ICMP ini apa? Dia ini Internet Control Message Protocol. Jadi ini dipakai untuk OS-nya sebuah komputer untuk kirim error gitu. Misalkan ada pesan data nggak bisa dikirim atau komputernya RTO gitu-gitu. Nah ini pakai protokol ini. Terus lanjut di ini ada point to protocol. Jadi ini protokol enkapsulasinya apa ya? Enkapsulasi paket jaringan yang sering dipakai di WAN, jadi internet ya, di Wide Area Network. Terus ada domain name system DNS gitu. Jadi ini sebuah kayak semacam database gitu, atau sebuah cara gimana cara kita ngerubah IP menjadi sebuah nama gitu. Kok kalian lihat ini aku ngerekam pakai Canva ya, canva.com itu sebenarnya ada IP-nya gitu kalau kita cari. Tapi dia kalian ngafalin angka kan sulit, lebih gampang ngafalin canva.com, youtube.com, google.com gitu-gitu. Jadi lebih gampang pakai nama. Jadi DNS tugasnya kayak gitu. HTTPS, nah ini yang tadi aku udah bilang versi aman. Jadi S-nya tuh secure gitu kan. Jadi versi aman dari HTTP, protokol buat di www atau di World Wide Web. Oke, terus jadi kalau di sini juga ada namanya port-port. Jadi kayak apa ya? Lubang, wah, bukan lubang juga sih, tapi ya itu semacam port atau colokan gitu. Tapi secara halus kita nggak bisa lihat gitu ya colokannya. Ya tuh ini. Jadi ada dua, nanti ada yang registered dan ada yang well known gitu ya. Jadi yang pertama kalau ini ada well known, jadi range portnya dan dari 0 sampai 1023. Jadi ini sebuah port standar yang umum gitu, yang ditentukan yang oleh Asosiasi Internet Dunia gitulah, atau IANA, Internet Assigned Number Authority gitu. Jadi ini kalau kalian lihat ada nomor-nomor port, jadi mungkin kalau yang pernah program secara internet dan segala macam, pernah pakai Ubuntu atau pernah pakai Debian dan segala macam, ini ada portnya. Jadi kalian lihat protokolnya ada TCP dan segala macam, UDP lah apa, ini ada nomornya gitu. Nomor misalkan 20 atau 23 ini nggak boleh dipakai lagi nih udah. Jadi aplikasinya nih kalian bisa lihat FTP data, SSH, Telnet, DNS dan lain-lain, ini udah nggak bisa dipakai. Jadi harus cari nomor yang lain ya. Harus cari nomor yang cantik yang lain gitu ya. Terus lanjut ini ada registered port gitu. Jadi ini ada port-port yang udah diambil oleh aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi kalau kalian misalkan cari kayak ini tadi kan 1023. Nah, nih angkanya lebih gede nih range-nya. Dari 1024 sampai 49151. Ah, bol lah gitu kan. Jadi kalau kalian lihat nih ada aplikasi. Jadi yang tadi itu kan kalau yang sebelumnya ini kan dia aplikasinya kayak yang umum, DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS gitu kan. Nah, yang ini aplikasi-aplikasi khusus nih, kayak misalkan 1194 OpenVPN nih kalian cari aplikasinya ada. Terus yang 1433 nih, yang MySQL, MS SQL, Microsoft SQL. Ada MySQL juga. Jadi kalau teman-teman juga cari misalkan pakai ChatGPT gitu ya. Kalian mau cari misalkan aku coba bantu cari ya. What port terus kita pakai coba Netflix ya, Netflix use gitu. Nanti kalian coba cari aja di handphone ataupun di perangkat kalian masing-masing. Yang pertama Netflix ada pakai port umum, terus dia dia ada port khusus ternyata ya. Nah, kita coba lagi. What port to aplikasi yang jarang itu apa ya? Aplikasi Mobile Legend lah, Mobile Legend use. Nggak tahu ada nggak ini? Ada nggak? Oh ada teman-teman ya. Jadi dia pakai port 30.000 sampai port 30.150. Nih kalian aku cari di ChatGPT ini ada. Dan dia pakai port umum juga TCP 80 dan 443 yang sebelumnya tadi ini. 80 sama 443 kita buat SSL sama HTTP-nya. Jadi buat chat dan lain sebagainya. Jadi kan bisa cari juga port-port aplikasi yang kalian suka. Jadi itu adalah port-port yang nggak bisa diambil lagi. Jadi misalkan tadi Mobile Legends udah pakai 30.000 sampai 30.150. Jadi dari jangka itu tuh nggak bakalan boleh dipakai. Jadi aplikasi kan bisa lihat nih ada 49.000. Jadi kalau kita kurangin kan ada 4 berapa nih? 48 jadi 49151 dikurangi 1024 ini kan dapat 48 127. Jadi ada 48.127 port yang bisa dipakai oleh aplikasi, itu banyak banget teman-teman. Jadi sekian dari saya, semoga kalian bisa menikmati video ini. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, komen gitu, jadi youtuber gitu. Tapi ini tugas, tapi ya udah. Ciao semuanya, dadah.